Shalom mempelai Kristus yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini bersama saya Marita Kristiani, penyuluh agama Kristen non-PNS Kecamatan Sidomukti, kembali lagi hadir di program Suluh Suara Penyuluh atas dasar kerja sama antar kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani 107.7 FM. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, dan kita sebelumnya akan berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita terima bisa menjadikan gaya hidup kita dan bisa menjadikan kita semakin baik lagi, semakin maksimal lagi di dalam Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau belajar bersama-sama Tuhan akan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan kami pada pagi hari ini mau dengar-dengaran akan Engkau Tuhan, mau mendengar apa yang Engkau katakan melalui firman ini Tuhan, dan biarlah Tuhan setiap dari firman ini Tuhan memampukan kami untuk kami berdiri lebih tegak lagi, untuk kami bangkit lagi bersama Engkau, dan kami menginginkan Tuhan kehidupan kami menjadi kehidupan yang serupa akan Engkau, mengalami kedewasaan yang penuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan memberkati kita, menjadikan kita lebih lebih maksimal di dalam berkomunitas. Pada tema hari ini adalah belajar ya, kita sama-sama belajar bersatu semakin erat ya. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita ya, di komunitas kita, di organisasi kita, di keluarga kita, bahkan di dalam tubuh gereja seringkali mengalami perselisihan. Seringkali bukan hanya perselisihan yang terjadi ya, dimunculkan dari perbedaan pendapat, dan akhirnya selisihlah ya, mulai berselisih, mulai bertengkar, dan kemudian bisa kita pecah atau kita hilang dari keberadaan komunitas kita. Nah, untuk itu pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-10 ya. Di situ dikatakan ya, di dalam perikop perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Nah, ini adalah tulisan dari Paulus ya, suratnya kepada jemaat Korintus ya. Di sana ada perpecahan. Kenapa kok ada perpecahan ya? Ternyata di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-10 ya. Ini membuat kita untuk mari kita belajar bersama-sama. Jangan sampai kita menghadapi di keadaan jemaat Korintus ya, mengalami perpecahan. Nah, kita tahu ya, di dalam 1 Korintus ya 10 di sana dikatakan perpecahan. Nah, pecah di sini di dalam bahasa Yunaninya adalah skisma ya. Skisma yang artinya apa toh? Ya pecah. Tetapi pecah di sini bukan pecah yang bernuansa bermakna positif, tetapi pecah bermakna negatif karena adanya perselisihan. Padahal yang diinginkan Tuhan Yesus kepada jemaatnya adalah kesatuan ya, saling bersatu semakin erat. Mengapa harus berselisih? Kenapa harus berselisih antara golongan tertentu ya, dari kelompok Apolos, dari kelompok Paulus yang mereka menyatakan kelompokku yang paling unggul, Paulus yang paling unggul, Apolos yang paling unggul, dan segala macamnya. Nah, di sini mari kita belajar bersama-sama mengapa harus berselisih.
Padahal kalau kita mau membaca di dalam 1 Korintus 1 ya, 1 Korintus 1 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-17, kita simak bareng-bareng, kita akan diperlihatkan mengapa sih harus berselisih. Padahal di dalam ayatnya yang ke-7 ya, di ayat yang ke-7 di sana dikatakan, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus ya. Dikatakan apa? Tidak kekurangan dalam suatu karunia. Ya, kita tahu bahwa di ayat yang ke-7 dijelaskan bahwa tidak ada kekurangan satu apapun akan karunia demi karunia yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Ternyata ya, apa sih? Kenapa kok jemaat di sana itu sampai berselisih? Padahal di ayat yang ke-7 dikatakan tidak ada kekurangan apapun di dalam karunia. Sungguh-sungguh Tuhan memperlengkapi setiap jemaat yang ada di dalam Korintus. Ya. Mengapa? Ya. Ada apa ya? Kenapa kok sampai ada perselisihan? Padahal semua diberikan kelimpahan atas karunia demi karunia. Mengapa? Ya, kita belajar. Jangan-jangan hidup kita, ya, kita sedang mengalami apa yang terjadi dalam kehidupan jemaat Korintus. Kita sudah diberikan karunia, ya, berbagai macam, ada yang karunia ini, karunia berbeda-beda di dalam komunitas kita. Kenapa kita bisa pecah? Ya, kenapa kita mengalaminya? Nah, jangan-jangan di jemaat itu mengalami kegagalan dalam pengenalan diri. Ya, jangan-jangan jemaat yang ada di dalam Korintus mengalami kegagalan dalam pengenalan dirinya sendiri. Yang akibatnya saat seseorang tidak mengalami, ya, saat seseorang tidak sukses memahami siapa dirinya, akhirnya orang tersebut akan mengalami ketidakmaksimalan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, coba kita cross check masing-masing dari kita. Apakah diri kita sudah mengenal diri kita sesungguhnya? Karena saat kita tidak mengenali diri kita, siapa kita, maka otomatis kita tidak akan hidup di dalam kemaksimalan. Kita tidak akan maksimal di dalam karunia-karunia kita, di dalam menjalankan setiap, ya, mengembangkan setiap karunia kita. Nah, ini adalah PR buat kita semua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Apakah kita sudah mengenali diri kita? Ya, jangan-jangan saat kita memiliki komunitas, ya, komunitas kita kok pecah, komunitas kita kok ada yang menghilang dari peredaran kita masing-masing. Jangan-jangan, ya, di masing-masing setiap kita tidak mengenali identitas kita, siapa kita sesungguhnya, dan akhirnya kita melukai, ya, atau kita dilukai oleh oknum-oknum, ya, oleh orang-orang yang tidak mengerti identitas. Atau jangan-jangan memang kita tidak mengerti identitas kita hilang dan terluka. Padahal yang diinginkan Tuhan, ya, Tuhan selalu memulai dari apa yang kita miliki. Tuhan selalu memulai dari apa yang kita miliki, bukan apa yang tidak kita miliki. Masih ingat Bapak Ibu yang terkasih, peristiwa mujizat Tuhan Yesus, seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Dengan pemberiannya, dengan apa yang dia miliki, Tuhan memberikan mujizat yang luar biasa. Bisa memberi makan 5.000 orang lebih dan sisa 12 bakul. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saya sendiri, kita yuk belajar bersama-sama. Kenali diri kita, kenali potensi kita. Tuhan memulai dari apa yang kita miliki, bukan dari apa yang tidak kita miliki. Untuk itu yuk kita belajar bersama-sama. Nah, akhirnya saat
kita belajar untuk mengenal identitas kita, mengenal siapa diri kita sesungguhnya di dalam Tuhan, maka hidup kita mengalami kemaksimalan dan kesatuan kita ya semakin erat kita kencangkan, dan semakin erat kita bersatu di dalam Tuhan, bersatu di antara komunitas kita. Nah, bagaimana selanjutnya di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 ya. 1 Korintus 1 ayat 10, di sana ada kata-kata, ada nasihat firman Tuhan yang harus kita kerjakan di dalam komunitas kita, di dalam tubuh gereja, bahkan di dalam keluarga kita. Apa yang harus kita lakukan ya? Supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan ya. Seia sekata supaya kita semua ya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir ya. Kita belajar yang pertama adalah seia sekata dan erat bersatu serta sehati sepikir. Nah, di dalam 1 Korintus 1 ayat 10, di sana kita diajarkan yang namanya pertama, prinsip kebersamaan dalam kehidupan orang percaya. Prinsip kebersamaan dalam kehidupan orang percaya. Apa? Yang pertama tadi seia sekata, kedua erat bersatu, dan ketiga sehati sepikir. Nah, seia sekata itu maksudnya seperti apa? Nah, di dalam komunitas, di dalam tubuh gereja, di dalam kita berkeluarga, kita tahu bahwa kita itu berbeda satu dengan yang lain. Kita berbeda dengan mempunyai ya satu tujuan, satu tekad ya untuk bertahan bersama-sama, untuk mempertahankan ya, kesatuan kita. Ya, jadi seia sekata ya. Tidak akan ada muncul yang namanya keegoisan antara satu dengan yang lain. Kita bertahan diri untuk tidak menomorsatukan aku, untuk tidak muncul kata aku ya, ini milikku ya, ini kepunyaanku, tetapi kita bersama-sama. Nah, di dalam seia sekata, muncul yang namanya kata sepakat. Berarti kalau kita ngomong seia sekata, pasti diawali dengan yang namanya kesepakatan. Ya, kesepakatan antara kelompok kita, antara suami kita, istri, anak-anak, ya, supaya sepakat, ya, supaya hasilnya itu apa? Kita seia sekata di dalam mengarungi perjalanan hidup kita, di dalam mengarungi komunitas kita. Nah, kata sepakat harus kita ya, pertahankan. Bukan pertahankan lagi, tapi yang namanya sepakat. Kita belajar, dan belajar. Menghindari yang namanya egois. Menghindari yang namanya aku. Nah, padahal di dalam kata sepakat, Bapak Ibu yang terkasih, di sana mengandung berkat yang luar biasa. Di dalam Matius 18 ayat 19, Matius 18 ayat yang ke-19. Ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, prinsip kebersamaan seia sekata, ya, harus diawali dengan sepakat. Sebelum ada kata sepakat, maka diawali lagi dengan yang namanya komunikasi yang terbuka antara kita, ya, antara tim ini, antara komunitas satu dengan yang lain. Dengan adanya keterbukaan, kita komunikasikan dan akhirnya menghasilkan kesepakatan. Maka dari itu kehidupan kita seia sekata
dengan satu dengan yang lain, ngomongnya sama. Tidak ada yang satu ngomong A, satu ngomong B, tetapi sama-sama mengatakan satu hal yang sama. Dan di sana ada berkat kesepakatan. Apapun yang kita minta di dalam nama Tuhan, maka Dia akan mengabulkan dan hadir di tengah-tengah komunitas kita, hadir di tengah-tengah tubuh jemaat gereja kita, hadir di dalam keluarga kita. Ya, enak kan Bapak Ibu yang terkasih? Yuk kita belajar bersama-sama untuk tahan diri. Yang selanjutnya di dalam 1 Korintus 10 ada kata erat bersatu. Ya, erat bersatu. Nah, erat bersatu itu kehidupan yang seperti apa? Kehidupan yang harmonis, kehidupan yang saling melengkapi. Ya, erat bersatu juga bisa diartikan seperti ini, Bapak Ibu. Diartikan yaitu mau menerima kembali sesuatu yang sudah rusak, mau menerima kembali sesuatu yang sudah sobek, mau menerima kembali yang sesuatu yang sudah hilang, akhirnya ditemukan dan direkatkan kembali. Ya. Jadi di sini ya kita harus memiliki sikap yang mau untuk diatur, ya. Mau untuk diatur, mau untuk ditata, mau untuk menyesuaikan, dan satu lagi mau melengkapi kekurangan anggota kita. Maka saat kita erat bersatu, tidak ada kata untuk aku, tidak ada kata untuk menghakimi di sana. Karena saat kita erat bersatu, kita melengkapi kekurangan orang lain. Dan kita juga diperlengkapi kekurangan kita untuk menjadikan hidup kita semakin maksimal. Komunitas kita juga semakin maksimal dan menghasilkan karya yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian ada kata sehati sepikir. Sepikiran dengan disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Bukan lagi aku, tetapi kita bersama-sama mewujudkan persatuan, mewujudkan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Nah, di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-10, di situ tadi prinsip kebersamaan. Yang kedua adalah bersatu hati, jangan membatasi diri dengan kelompok-kelompok. Ya, tadi ya di dalam ayat yang ke-12 dan ke-13 ya. Yang ayat yang ke-12 ke-13 ya. Di situ dikatakan yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Nah, di sini kita belajar Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Yuk kita kembali kepada Sang Sumber. Ya. Bersatu hati, jangan membatasi diri kita dengan kelompok-kelompok. Jangan mengatakan aku kelompok A dan mengagung-agungkan kelompok kita, menyombongkan kelompok kita. Karena kita punya pemimpin yang hebat. Dan akhirnya pemimpin kita hormati secara berlebih. Ya. Maksudnya apa? Ya, saat kita melihat figur kita, pemimpin kita yang hebat dengan otoritasnya, mereka memimpin kita, kita siap untuk diatur. Tapi jangan sampai kita mengagungkan pemimpin kita melebihi dari Tuhan. Ya. Para pelayan Injil bukanlah pribadi yang menjadi fokus dalam persekutuan. Ya. Para pemimpin kita bukanlah sesuatu yang harus kita fokuskan dalam mencari Tuhan. Tapi apa yang kita fokuskan harusnya adalah Yesus, Tuhan kita. Makanya kita tidak perlu yang membicarakan, oh itu pemimpinku hebat, oh itu pemimpinku luar biasa daripada pemimpinmu. Ya,
hindari kata-kata itu. Mari kita fokus kepada pemimpin kita yang sejati, yaitu Yesus Tuhan kita. Pemimpin kita bisa berhasil. Orang yang memimpin kita, ya, para ketua-ketua bisa berhasil karena mereka berharap sepenuhnya kepada Tuhan, karena mereka sudah mengalami proses kedewasaan demi kedewasaan yang penuh. Mereka belajar, ya, tidak serta-merta langsung menjadi hebat, tapi mereka belajar dari Tuhan. Untuk itu kita perlu belajar dari Tuhan, fokus kepada suara Tuhan. Ya, boleh kita melihat pemimpin kita yang luar biasa, boleh. Kita teladani, bukan kita dewakan, tapi kita teladani mereka, sikap-sikap mereka. Dan yang ketiga adalah, mari, ya, di dalam 1 Korintus 1 ayat 10, mari kita fokus kembali kepada panggilan kita, ya. Fokus kembali kepada panggilan kita. Satu hal yang diinginkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, dalam komunitas kita adalah kita kembali kepada panggilan kita. Di dalam ayat yang ke-17 di situ dikatakan, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Nah, di dalam firman Allah yang hidup, ya, di dalam tafsiran di dalam versi firman Allah yang hidup, di sana lebih enak dipahami, dikatakan seperti ini. Sebab Kristus mengutus saya bukan untuk membaptiskan, melainkan untuk memberitakan Injil. Itu pun saya lakukan tidak dengan kata yang muluk-muluk atau pikiran yang hebat-hebat. Sebab saya takut kalau saya mengurangi kebesaran kuasa yang ada pada berita sederhana mengenai salib Kristus. Ya, kita diajarkan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yuk kembali kepada panggilan kita. Ya, saat kita membicarakan tentang kelompok kita, yuk, ya, dengan kelompok-kelompok yang lain, jangan membicarakan kehebatan kita, tapi kita membicarakan panggilan kita. Ya, bahwa Tuhan Yesus hebat, maka kita hebat. Bahwa Tuhan Yesus ada untuk mempersatukan kita, supaya apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam komunitas kita, kita menjadi teladan di dalam Kristus, supaya kita dapat melakukan pemberitaan Injil hingga memperluas kerajaan surga. Yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan menyatakan isi hatinya untuk kita, supaya, ya, saat kita membicarakan yang namanya bersatu semakin erat. Tujuan dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-10, supaya kita bisa sehati, seia sekata sehati, ya, seia sekata dan erat bersatu dan sehati sepikir, supaya saat kita melakukan 3 hal tadi, kita sudah seia sekata, ya, kita di sana bukan hanya seia sekata, tetapi di sana kita juga melakukan erat bersatu, dan di sana kita juga sehati sepikir. Maka yang namanya persatuan kita semakin erat, dan akhirnya saat persatuan kita erat, maka kita sebenarnya sedang memperlancar karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menyetujui, melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kita. Jangan ada kesombongan atau kemegahan diri saat kita mengatakan kelompok kita ini dan itu, tetapi kita melihat fokus kepada Tuhan untuk menyatakan, biarlah Tuhan ada di dalam komunitas kita, biarlah Tuhan ada di dalam kehidupan kita, dan akhirnya kita bersatu semakin erat, dan akhirnya kita dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaannya.
Ingat Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan memulai dari apa yang kita miliki, bukan apa yang tidak kita miliki. Untuk itu mari kita bersatu hati di dalam kehendak Tuhan, di dalam kelompok persekutuan kita, di dalam komunitas kita, di dalam gereja kita. Kita sudah memiliki karunia-karunia. Tidak ada kekurangan dalam kehidupan kita, karena Tuhan sudah memberikan karunia. Sekarang tinggal kita menggunakan talenta itu, menggunakan karunia itu, dan semakin kita erat di dalam Tuhan, maka Tuhan akan melancarkan gerakannya, rencana-rencananya terpenuhi, dan akhirnya kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita, dan kerajaan Tuhan luas, semakin luas dan semakin diperlebar, dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya nanti kita sudah siap menjadi mempelai-mempelainya, siap untuk bersama-sama di dalam perjamuannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami mau belajar bersama-sama untuk kami memiliki rasa untuk seia sekata Tuhan, untuk erat bersatu, dan akhirnya kami memiliki sehati sepikir untuk erat di dalam kesatuan. Karena kami percaya Tuhan, saat kami erat di dalam bersatu, di dalam kesatuan, maka gesekan-gesekan akan kami minimalkan, gesekan-gesekan tidak terjadi, tetapi semakin Engkau berikan kami kekuatan untuk mempelancar kami, di mana kami melakukan rencana-rencanamu, karya-karyamu, dan kehidupan kami semakin maksimal, di mana kerajaanmu semakin Engkau perluas Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu, pakai kami Tuhan untuk kami menjadi alat kebesaran nama-Mu, dan biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami mau Tuhan untuk tidak hidup di dalam keegoisan, tetapi kami mau menempatkan hati kami mau Tuhan memiliki rasa untuk saling menghormati, untuk saling menghargai, dan kemuliaan-Mu ada di dalam kehidupan kami. Dan kami juga Tuhan berdoa pada pagi hari ini, kami mau Tuhan, bukan hanya kami yang Engkau berkati, tetapi Radio Betani ini Engkau akan berkati. Setiap kali mendengar dari siaran ini Tuhan, banyak orang yang mengalami pertobatan. Bukan hanya di titik pertobatan, tetapi kami mengalami perjumpaan-perjumpaan bersama Engkau Tuhan. Dan kami mengalami kedewasaan, di mana kami bisa maksimal hidup di dalam Engkau. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kota Salatiga. Kami tahu Tuhan dalam pertumbuhannya, Engkau berkati kota Salatiga semakin maju, semakin menjadi kota yang toleran, menjadi kota yang saling, di mana antar warganya saling menghargai dan menghormati, hingga akhirnya Tuhan, kemuliaan Tuhan, kerajaan Tuhan benar-benar hadir di warga kami di kota Salatiga. Dan Engkau juga berkati semua pimpinan-pimpinan di kota Salatiga ini Tuhan. Biarlah kami melihat pemimpin-pemimpin kami menjadi pemimpin yang baik untuk kami, memiliki hati yang takut akan Engkau, dan memperlancar setiap rencana-rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya kehidupan kami di dalam-Mu Tuhan, dan kami serahkan aktivitas kami mempelai Kristus yang terkasih di dalam Tuhan untuk melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya di dalam Engkau Tuhan. Dan Engkau juga Tuhan memberkati kegiatan suluh setiap minggunya. Semakin hari juga semakin kegiatan ini semakin maksimal di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, sudah selesai acara program suluh pada hari ini, dan nantikan Bapak Ibu program suluh selanjutnya yang pastinya akan memberkati kita semua. Dan jika ada salah kata dari kami mohon maaf, dan kiranya Tuhan memperluas kerajaan kita dan memberkati kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.